kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Blora. Bersama saya Muhammad Julisun Zuhri, Yulia, Twida Slisterini. Kami bertiga akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Yang pertama adalah sebagai pengamat, kemudian yang kedua sebagai coaching, yang ketiga sebagai coach. Selamat menyaksikan CGP Angkatan 11 Kabupaten Blora. Tatas, tuntas, oke gas. Selamat siang Pak Uli, sedang apa Pak? Selamat siang Bu Yuliana. Saya sedang santai saja Bu Yuliana. Ada apa ya? Gini loh Pak Uli, saya mau mengganggu sebentar waktunya Pak Uli ya. Ada yang sedikit ingin saya bicarakan sama Pak Uli. Iya. Kira-kira apa yang akan dibicarakan Bu Yuliana? Kiranya kok di jam ini kok kesini? Gini loh Pak, saya mau mengganggu sebentar waktunya Pak Uli. Ngomong-ngomong itu ada yang ingin saya bicarakan. Bisa mencuri waktunya Pak Uli sebentar gitu loh. Oh, seperti itu. Ya, bisa saja. Ini kebetulan lagi jam olahraga, jadi saya mempersiapkan administrasi kelas yang ada di kelas 3. Gini loh Pak, saya ini ingin melakukan coaching dengan teman saya. Dan kira-kira itu Pak Uli bersedia tidak untuk mengobservasi Pak Uli sebagai saya sebagai coach ya. Nanti saya harapkan saya itu bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan saya itu apa dalam melakukan coaching, terus perbaikannya itu apa gitu loh Pak. Ya, untuk kali ini saya bersedia Bu Yuliana nanti bisa membantu Bu Yuliana untuk mengobservasi saat coaching bersama rekan Bu Yuliana. Oh ya Pak. Kira-kira apa yang dipersiapkan Bu Yuliana pada saat coaching? Nah, tentunya sudah saya persiapkan ya Pak ya, sebuah rubrik penilaian, percakapan, nanti supaya lebih mudah dalam menekankan kompetensi coaching apa yang menjadi kekurangan saya nanti Pak. Ya. Untuk coaching kali ini kira-kira Bu Yuliana itu akan mengasah, menggali kompetensi apa yang akan Bu Yuliana inginkan pada saat coaching hari ini. Mungkin kompetensi coaching person mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang ingin saya kembangkan adalah present dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Uli. Iya. Dari present dan pertanyaan berbobot itu nantinya akan saya lakukan pengamatan sehingga Bu Yuliana bisa mencari apa yang kurang dari Bu Yuliana sehingga dapat memperbaiki pada saat coaching selanjutnya. Oke Pak Uli, di sini saya akan memulai proses coaching ini Pak ya. Iya Bu Yuliana, silakan. Semoga pada saat coaching berjalan dengan lancar ya Bu Yuliana. Oh ya Pak Uli, terima kasih Pak Uli. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Yuli. Kabar saya sehat Bu, tapi saya lagi ada pikiran ini Bu. Ada apa Bu Indah? Ada yang bisa saya bantu Pak? Jika boleh, saya ingin berbincang sebentar dengan Ibu. Tentu saja boleh Bu Indah. Kebetulan hari ini saya lagi free ya, lagi santai. Ngomong-ngomong, Bu Indah ingin apa yang kita bicarakan nanti? Apa yang Bu Indah harapkan? Saya menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan ke Bu Yuli, saya akan mendapat gambaran tentang bagaimana langkah yang harus saya lakukan Bu. Memangnya ada masalah apa sih Bu Indah? Jadi begini ya Bu, saya itu ngajar kelas 5 di SD Negeri 1 PSN. Nah, dalam kelas itu ada salah satu siswa saya yang bisa dibilang belum lancar membaca dan menulis Bu. Itu yang membuat saya pusing Bu. Baik, ini Bu Indah. Tadi kan Bu Indah bilang ada salah satu siswa yang belum bisa membaca dan belum lancar menulis ya. Nah, di sini apa Bu Indah sudah menelusuri untuk penyebab masalah itu? Sudah Bu, saya itu sudah memanggil anaknya dan saya juga sudah berbincang dengan guru kelas sebelumnya terkait kemampuan baca tulis anak tersebut Bu. Menurut Bu Indah, dalam pengamatan yang Bu Indah itu tadi ya,
mengapa murid itu bisa dikatakan terlambat ya untuk menulis dan membacanya. Nah, mungkin apa sih masalahnya itu Bu sebenarnya itu? Iya Bu Yuli, jadi setelah saya amati dan berdiskusi dengan guru kelas sebelumnya, mengapa anak tersebut dikatakan terlambat baca dan tulisnya, ternyata memang dari tingkat IQ memang bisa dikatakan kurang dari teman-temannya Bu. Dan juga saya melihat dari latar belakang orang tuanya pun yang masih tipe orang tua yang belum melek akan pendidikan Bu. Itu sih Bu menurut pengamatan saya. Sekarang kira-kira kondisi ideal apa sih yang ingin Bu Indah harapkan pada murid itu Bu Indah? Ya tentu saja saya pengen murid saya itu dapat meningkatkan kemampuan membaca dan menulisnya Bu, sehingga nanti untuk jenjang kelas yang tinggi murid tersebut tidak terlalu jauh ketinggalan dengan teman-teman yang lain Bu. Oke, kalau begitu apakah ada yang bisa Bu Indah lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut Bu? Mungkin supaya anak itu bisa mampu untuk membaca dan menulisnya supaya lebih lancar. Jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tersebut semakin abai dengan pelajaran. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan itu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memilih media yang menarik, supaya anak itu berminat dan semangat untuk belajar bersama saya dan juga teman-temannya Bu. Baiklah Bu Indah, kira-kira metode apa sih yang pernah atau yang berhasil Bu Indah lakukan dalam pembelajarannya Bu Indah itu? Oh iya Bu, jadi metode yang pernah saya lakukan itu adalah game pembelajaran dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok Bu, dan menyampaikan pesan secara berantai. Secara otomatis semua siswa akan membaca teks tersebut. Dan untuk anak yang istimewa tadi, meskipun dia tidak bisa mengikuti teman-teman yang lainnya, yang tersebut juga menjadi paham karena sudah disampaikan langsung dengan temannya. Hasilnya semua siswa terlibat dan pembelajarannya dapat sesuai harapan. Wow, luar biasa Bu Indah. Jika kita rating dari angka 1 sampai 10, seberapa berhasilnya sih tingkat metode yang sangat menarik itu yang dilakukan Bu Indah? Kalau menurut saya ya Bu, 8 sampai 9 kayaknya Bu ya. Oh, baiklah. Selanjutnya, rencana Bu Indah untuk melakukan pembelajaran itu bagaimana langkah-langkahnya? Yang saya lakukan sesegera mungkin mencari metode pembelajaran yang bervariasi dan menerapkannya. Terus mencari informasi bagaimana cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran, baik dari murid atau saya sendiri sebagai seorang pendidik. Dan tak lupa saya akan segera mungkin memberikan pendampingan khusus bagi murid yang dikatakan istimewa tersebut untuk berlatih membaca dan menulis. Baiklah Bu Indah, semoga rencananya berjalan dengan lancar. Nah, sekarang setelah kita berbincang seperti ini, gimana perasaannya Bu Indah? Rasanya lega banget Bu saya Bu ya. Terima kasih Bu Yuli. Syukurlah kalau begitu. Mungkin ada hal yang lain lagi nih ingin disampaikan Bu Indah? Sementara cukup Ibu. Oke lah, kalau begitu Bu Indah, saya senang mendengar cerita Bu Indah hari ini dan semoga kita bisa terus saling sharing, saling bertukar pendapat, dan semoga kita menjadi guru yang lebih lebih berpihak pada murid ya Bu ya, yang lebih kreatif lagi. Oke Bu Indah, sampai jumpa di lain waktu dan mungkin kalau ada kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya Bu Indah ya. Terima kasih Bu Yuli. Alhamdulillah, Diana, di coachingnya sudah berjalan dengan lancar, dengan baik sekali, mengcoaching dari permasalahan yang coaching dapatkan sehingga mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan tersebut. Nah, dari coaching yang tadi sudah dilaksanakan, tadi kan sudah melaksanakan dengan baik. Nah, kompetensi yang sudah dilakukan tadi kan pertanyaan berbobot, kira-kira Bu Yuliana sudah melaksanakan dengan baik atau tidak?
Nah, menurut saya tadi Pak ya, dalam mengajukan pertanyaan tadi saya mungkin bisa melakukannya dengan indikator yang saya mampu. Saya itu mampu menggali informasi dan mampu membantu menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan coach saya tadi itu Pak. Iya, tadi saya sudah mendengarkan, sudah mengamati, sudah baik sekali apa yang sudah dilakukan oleh Bu Yuliana sebagai coach, sehingga muncul tadi urutan dari Tirta, tujuannya sudah kelihatan, kemudian ada sudah mengidentifikasi dari permasalahan tersebut, kemudian rencana apa yang akan dilakukan, dan terakhir tanggung jawab. Nah, sudah muncul semuanya dari itu semua, sudah muncul pertanyaan yang berbobot sehingga saling bertukar pendapat sehingga coaching dapat mendapat solusi yang terbaik. Kira-kira kompetensi apa lagi pada saat coaching selanjutnya yang akan dilakukan Bu Yuliana? Dari indikator tersebut, mana lagi yang akan digali oleh Bu Yuliana? Mungkin dari coach tadi Pak yang sudah saya lakukan tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mungkin adalah present Pak, yaitu kemampuan untuk hadir secara penuh, dan sadar sepenuhnya dalam proses coaching tadi ya. Karena dalam proses coaching tadi mungkin saya merasa masih kurang dalam keadaan penuh ya Pak ya. Begitu sih Pak. Oh, berarti kompetensi yang akan dilaksanakan Bu Yuliana ke depan adalah present gitu ya? Iya Pak. Jadi kalau present, kira-kira langkah apa atau teknik apa yang digunakan oleh Bu Yuliana ke depan? Nah, nanti ya Pak ya, saya akan menggunakan teknik stop itu Pak ya. Teknik stop, yaitu teknik dimana kita itu berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Nah, selesai dan melanjutkan. Iya, baik sekali apa yang menjadi ide dari Bu Yuliana nanti, apa yang akan dilakukan Bu Yuliana pada saat coaching selanjutnya. Semoga berhasil dengan teknik tersebut sehingga kompetensi yang dimiliki Bu Yuliana bisa bertambah dan bisa meningkat kompetensinya. Amin. Terima kasih Pak Uli untuk waktunya. Sekarang saya sudah merasa lega dan mungkin kita akan menjadi guru yang profesional ya Pak ya, yang bisa memberikan ide-ide yang baik Pak buat murid-murid kita nanti Pak ya. Ya, sama-sama Bu Yuliana, semoga kita menjadi guru yang terbaik bagi siswa-siswa kita. Amin. Baiklah Pak Uli, saya permisi dulu, mau masuk ke ruangan dulu, dan terima kasih atas waktunya ya. Ya, sama-sama Bu Yuliana, silakan.